Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris. Saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Mercubuana, Jakarta. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 1 Produk and Brand Management, yang dimana dosen pembimbingnya adalah Ibu Dr. Ririn Wulandari, SEMM, yang dimana pada kesempatan sore hari ini saya akan sharing terkait dengan brand strategi manajemen. Ketika kita berbicara terkait dengan brand strategi manajemen, maka banyak orang yang akan mendefinisikan bagaimana langkah strategi manajemen kita, bagaimana strategi-strategi terbaik yang bisa untuk meningkatkan dan mengembangkan produk kita. Maka ketika pada pembahasan kali ini, saya mungkin tidak akan membahas ke arah sana. Saya akan lebih cenderung membahas terkait apa sih definisi terkait dengan brand strategi manajemen, bagaimana jenis-jenis brand strategi manajemen, dan kita sedikit akan membahas terkait salah satu produk dan strategi manajemen apa yang digunakan oleh produk tersebut. Untuk tanpa mempersingkat waktu, kita langsung ke dalam pembahasannya. Yang pertama terkait dengan definisi brand strategi. Definisi brand strategi manajemen, ada beberapa pendapat dari para ilmuwan, dari Van Riet dan Bruggen. Beliau menyatakan bahwa brand strategi adalah suatu rencana yang tersistematis dalam proses implementasi dari pembentukan dan juga pemeliharaan suatu reputasi yang baik. Sedangkan Cisco van der Jetter menyampaikan bahwa brand strategi mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai oleh suatu brand dalam hubungannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Dan Schwartz and Bernas mendefinisikan bahwa brand strategi merupakan suatu manajemen merek yang dimana terdapat berbagai kegiatan yang mengatur suatu elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu merek. Dan Harry Sweetworth, dia menyampaikan bahwa brand strategi adalah segala sesuatu yang membuat brand menjadi unik, inspiratif, dapat dipercaya, terpercaya, dan menyenangkan, bahkan mengagumkan. Banyak sekali pendapat para ilmuwan yang menyatakan pendapatnya dan mendefinisikan apa dari definisi brand strategi manajemen. Dari beberapa pendapat dan pandangan ilmuwan itu dapat kita tarik satu definisi secara umum terkait dengan brand strategi manajemen, yaitu di mana brand strategi manajemen adalah suatu manajemen merek yang merupakan bagian dari strategi bisnis suatu organisasi perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengatur satu elemen merek dalam hubungannya dengan sikap perilaku konsumen, serta rencana jangka panjang yang digunakan oleh bisnis untuk menetapkan identitas merek yang menentukan posisi unik di benak audiensi atau targetnya, atau konsumennya tentunya. Tentu dari definisi itu, kita bertanya selanjutnya, apa sih jenis dari strategi branding manajemen? Nah, strategi branding manajemen itu memiliki beberapa jenis. Satu, yaitu product branding. Apa sih product branding? Product branding adalah suatu merek yang mempunyai identitas berbeda dengan desain merek pesaingnya. Merek perusahaan tidak hanya meliputi lambang, slogan, logo, sedangkan branding adalah bagaimana cara berkomunikasi merek kepada masyarakat luas. Dengan kegiatan tersebut tercipta komunikasi yang pasif, positif antara perusahaan dengan konsumen. Jadi apa produk branding? Produk branding bisa kita simpulkan bahwa adanya suatu logo, nama, slogan, ataupun hal-hal yang mengindikasikan suatu produk dengan cara komunikasi yang pasif tapi positif,
Untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik konsumen. Ketika tujuan komunikasi pasif, positif, dengan logo, nama, ataupun sejenisnya yang mengidentifikasi suatu produk, maka kita bisa sebut itu adalah product branding. Salah satu strategi dalam jenis branding strategi. Yang kedua adalah line branding produk. Line branding produk ini merupakan strategi merek yang mana perusahaan membuat produk baru atau tambahan dari lini produk yang sama dan juga memakai produk yang sama. Biasanya terjadi ini untuk perusahaan yang telah mendapatkan kesuksesan dengan merek atau merek produk yang pertama. Biasanya merek produk pertamanya udah sukses, maka dia akan menciptakan variasi. Nah, contohnya ini adalah mie Indomie, dengan dimana dia udah terkenal dengan Indominya, mereka menciptakan variasi-variasi rasa baru, ada rasa iga sapi, soto, dan lain sebagainya lah. Jadi variasi-variasi itu kita sebut dengan line branding produk. Selanjutnya ada mixed branding. Mixed branding adalah pembentukan atau penguatan brand, tidak hanya untuk satu merek, tetapi untuk berbagai produk, di antaranya di mana pembentukan dari satu induk. Jadi ada beberapa produk yang sebetulnya satu induk, mereka saling menguatkan, tapi terlihat tidak saling menguatkan. Ya, seperti itu. Terlihat menguatkan, tapi terlihat tidak saling menguatkan, padahal mereka saling menguatkan. Ini contohnya adalah ketika kita melihat Lion Air dan Batik Air. Ini sama-sama maskapai penerbangan. Ini saling merebut konsumen kelihatannya. Tapi sebetulnya mereka saling menguatkan. Nah, ini teknik strategi branding yang mereka keluarkan ini adalah sebetulnya branding mixing branding. Atau mungkin kita lihat Toyota dan Lexus, di mana mereka, wah Toyota dengan produk mobilnya sendiri, Lexus mobil juga. Nah, mereka bersaing dong. Sebetulnya mereka saling menguatkan satu sama lain, dan itu dinamakan dengan teori mixing branding. Selanjutnya ada umbrella branding. Umbrella branding adalah suatu praktek marketing yang menjual beberapa produk yang saling berkaitan satu antara yang lain dan dengan satu brand dengan brand yang lain. Nah, umbrella branding ini juga sering disebut dengan family branding. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat ada di beberapa produk ya. Ada produk LG. LG dengan dia ada turunannya. LG TV, LG kulkas, LG gadget, HP, atau Samsung. Samsung ada Samsung gadget, ada TV, ada laptop, ada beberapa segmen merek lainnya. Nah, ini satu family, satu kesatuan. Kesatuan apa? Merek yang dijual adalah merek Samsung. Nah, ini apa yang dilakukan oleh LG, apa yang dilakukan oleh Samsung, itu dalam strategi manajemen didefinisikan sebagai jenis umbrella branding. Selanjutnya, ada source double branding. Source double branding merupakan praktek strategi marketing yang memiliki keserupaan. Keserupaannya sama seperti apa? Sama kayak umbrella. Tetapi apa yang membedakannya? Dia satu produk dengan nama perusahaan yang sama. Jadi nama perusahaan itu membranding produknya itu. Nah, itu yang dilakukan dengan yang dinamakan dengan source double branding. Di mana produk juga akan membranding perusahaan. Ini saling simultan sebetulnya. Contoh nyata yang ada adalah bagaimana Gojek dengan perusahaan Gojeknya saling berkaitan. Bagaimana Google dengan perusahaan Google-nya. Padahal layanan Google ini yang kita sering gunakan itu adalah perusahaan Google yang mereka saling mempengaruhi satu sama lain dan saling mendukung tentunya. Nah, apa yang dilakukan oleh Google, apa yang dilakukan oleh Gojek itu di dalam teori strategi manajemen itu disebut dengan source double branding. Apa hal-hal yang mereka lakukan. Selanjutnya ada endorsement branding. Endorsement branding ini adalah
dukungan kepada salah satu merek untuk beberapa merek yang selinier atau campuran dari produk tersebut. Contohnya, di mana KitKat memberikan sinyal bahwa dia merupakan adalah produk dari Nestle. Denko, dia memberi sinyal bahwa ada Nestle-nya di setiap branding mereka. Nah, apa yang dilakukan KitKat, apa yang dilakukan oleh Denko, itu adalah endorsement branding, di mana mereka saling menguatkan. Dan salah satunya disebut dengan endorsement branding. Nah, kita udah membahas sangat banyak strategi-strategi branding management. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkaji bagaimana sih branding strategi manajemen yang digunakan oleh Adidas. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Adidas ini merupakan salah satu perusahaan sepatu yang berkualitas tinggi. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1000. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1920. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang dimana telah dirintis oleh kakak beradik Adi Delson dan Rudloff. Nah, perusahaan ini sebetulnya pada tahun 1948 itu pisah karena ada perselisihan antara kedua bersaudara ini, tetapi dari 1920 sampai sekarang, apa deadline yang dikeluarkan oleh Adi Deslen lewat Adidasnya dan Rudloff lewat Pumanya itu masih sama. Mereka tetap membranding sepatu berkualitas. Nah, apa aja sih strategi-strategi yang mereka gunakan? Yang pertama ada line branding. Line branding ini adalah di mana Adidas menciptakan beberapa variasi sepatu. Ada sepatu bola, ada running, ada untuk fashion, ada casual, ada sepatu atletik, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ilmu manajemen, apa yang digunakan oleh Adidas ini merupakan teori line branding, di mana dia menggunakan banyak variasi, tetapi tetap membranding satu, Adidas. Ada juga dia menggunakan sistem umbrella branding, di mana dengan menggunakan umbrella branding ini, mereka menciptakan banyak, ada baju, kaos, jaket, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Tetapi apa? Mereknya tetap Adidas. Dia dengan naungan Adidas, mereka menggunakan beberapa jenis merek baru. Nah, itu di dalam manajemen muncullah yang namanya umbrella branding. Selanjutnya ada endorsement branding. Endorsement branding ini tanpa kita sadari telah dilakukan oleh Adidas sejak tahun 1936, di mana pada tahun 1936 itu Adidas telah mengendorse salah satu atletik yang meraih emas yang bernama James Owen pada Olimpiade Berlin pada saat itu. Nah, tanpa disadari juga sepatu yang digunakan James Owen ini adalah sepatu Adidas yang dibuat oleh kakak beradik Adi dan Rudolf bersaudara ini yang menjuaranya, dan akhirnya sepatu mereka naik. Nah, hal yang dilakukan itu terus dipertahankan dari tahun ke tahun sampai sekarang. Mereka Adidas selalu menggunakan beberapa atlet terkenal, di antaranya ada Lionel Messi, Ronaldinho, dan beberapa atlet-atlet lainnya yang digunakannya untuk membranding atau yang biasa disebut di dalam strategi manajemen ada endorsement branding manajemen. Nah, proses inilah yang dilakukan oleh Adidas sampai saat ini mereka tetap bisa bertahan, di mana selain membranding, mereka juga ada konsistensi. Dari awal mereka konsistensi untuk menciptakan sepatu yang berkualitas. Sampai detik ini mereka tetap berkonsisten untuk visi yang sama, adalah menciptakan sepatu yang berkualitas untuk atlet, untuk sekarang bergeser untuk fashion dan running dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap pada layanan dasarnya adalah menciptakan sepatu berkualitas. Jadi ketika kita pengen menciptakan branding, maka yang
dasar adalah kita bagaimana konsisten, karena untuk menciptakan branding butuh waktu yang panjang. Mungkin sekian dulu presentasi saya pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.